WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, salam jumpa. Kembali kita menghadap Tuhan untuk mendengarkan dan menanggapi sabdanya. Kita awali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Senin tanggal 13 Desember 2021, diambil dari Injil Santo Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Saya bacakan sebagian dari perikop ini. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian terkasih, mengapa para imam dan tua-tua agama Yahudi pada mempertanyakan hal ini? Ya, pertama-tama kita harus mengerti Yesus adalah orang biasa. Bahkan dapat kita katakan ya orang warga masyarakat biasa. Tetapi dia bisa melakukan banyak hal yang istimewa. Dia bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan. Mukjizat-mukjizat banyak dilakukannya. Dia mengajar dengan penuh kewibawaan. Sebelum peristiwa ini, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dilulukan oleh begitu banyak orang. Dan di Yerusalem Tuhan Yesus juga mengadakan pembersihan, penyucian Bait Allah. Ketika pedagang-pedagang yang berjualan di sana itu diusir, dibubarkan. Dan kali ini Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah. Dan banyak orang mendengarkan dia dengan rasa kagum. Maka ada perasaan iri, ada perasaan cemburu, tapi juga ada tanda tanya di dalam hati, siapa orang ini? Dan pertanyaan mereka wujudkan dalam bentuk pertanyaan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Bagi kita, kiranya jelas ya, apa yang dipertanyakan oleh para imam dan tua-tua Yahudi itu jawabannya bagi kita jelas, karena kita percaya pada Yesus ya. Kita termasuk yang percaya pada Yesus. Kita termasuk yang mengagumi Yesus. Maka bagi kita jelas kuasa itu berasal dari Bapa di surga. Karena Bapa di surga telah mengutus Tuhan untuk berkarya di tengah-tengah kita. Yesus adalah utusan Bapa. Yesus adalah Putra Allah. Ada kuasa ilahi di dalam diri Yesus. Dan itulah yang terwujud di dalam hidup dan karya Yesus ketika Tuhan itu menyembuhkan orang sakit, ketika Tuhan itu membuat macam-macam mukjizat, membebaskan orang dari kuasa setan, dari roh-roh jahat, menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, pada kesempatan ini saya malah justru merasa pertanyaan dari ahli-ahli para imam dan tua-tua agama Yahudi itu bagi kita malah semakin meneguhkan dan menegaskan iman kita. Bukan membuat kita ikut ragu-ragu, ya, ikut mempertanyakan, tapi justru menegaskan kuasa Yesus. Kuasa Yesus yang nyata-nyata berasal dari Bapa dan menjadi pokok keselamatan bagi kita semua. Bagi kita Yesus itu datang dari Bapa di surga, datang dengan kuasa ilahi. Kuasanya adalah kuasa pelayanan dan kasih. Ya, bukan untuk cari hebatnya sendiri, cari prestisenya sendiri. Kuat kuasanya adalah kuat kuasa untuk memberdayakan orang ke arah transformasi diri,
untuk hidup secara baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semoga iman kita kepadanya juga semakin dimantapkan. Kita boleh mengalami daya rahmat-Nya yang menyehatkan kita, lahir maupun batin. Membawa kita kepada hidup mulia dan bermartabat karena hidup sebagai anak-anak Allah. Dalam masa Advent ini kita diajak untuk bertobat ya, bertobat meninggalkan hidup lama yang barangkali terpuruk, barangkali kehilangan martabat karena dosa-dosa kita, karena kelemahan-kelemahan kita, kehilangan martabat karena kita tidak bisa menunaikan tanggung jawab dan panggilan kita semestinya. Ya, semoga dengan pertobatan, dengan hidup baru, kita mendapatkan pengampunan dosa, dan terlebih kita boleh sungguh hidup sebagai orang yang setia di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang kembali mulia dan bermartabat karena hidup sebagai anak-anak Allah, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudara sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.